Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, baik. Di sini akan saya jelaskan materi yang baru, yaitu materi tentang uh, load balance ya. Jadi load balance itu ada dua sumber internet ya, kemudian mana jalur yang bagus dia akan dilewatin, kemudian jika ada jalur yang down alias internet yang bermasalah, dia akan dipindahkan secara otomatis oleh jaringan internet yang satu. Nah, berikut adalah konfigurasi dari si load balance-nya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan skema dari load balance-nya. Nah, di sini yang seharusnya yang kita pakai yang ini ya. Seharusnya yang kita pakai yang pada router 2. Nah, di sini karena di rumah saya tidak ada akses internet menggunakan kabel, jadi saya menggunakan dua router sebagai koneksi. Jadi router 1 itu sebagai jalur kabel ya, router 1 sebagai jalur kabel yang mengarah ke router 2. Jadi nanti settingannya itu pada router 2. Nah, jadi skema dari IP-nya itu seperti ini. Yang tadi kita bahas, kemudian skemanya ini seperti ini. Nah, saya buat skema seperti ini dengan IP yang sudah tertera sesuai dengan topologinya. Baik, kita akan lakukan konfigurasinya. Nah, selamat menyaksikan. Di router 1 di sini saya setting sebagai konfigurasi penyebar sinyalnya oleh si internet ya. Jadi di sini router 1 sumber internet, kemudian nanti router 2 ngambil internet dari router 1 gitu. Nah, berikut konfigurasinya. Nah, di sini kita akan setting router 1 dulu. Karena di rumah saya tidak ada akses internet ya. Di rumah saya tidak ada internet, maka saya membuat akses melalui wireless. Nah, konfigurasi wireless sini saya buat passwordnya, password si hotspot saya ya. Ini adalah password hotspot saya. Kemudian saya cek di wirelessnya apakah wireless sudah aktif atau belum. Di sini saya klik. Nah, untuk yang pertama itu adalah mode station, karena saya mau ngambil sinyal dari handphone ya. Kemudian di sini klik start dulu supaya dia nge-refresh, kemudian connect kan. Sini connect. Kemudian kalau jangan lupa di profil 1. Nah, di sini kebanyakan ada trouble. Profil 1 tidak dipilih. Yang dipilihnya adalah default, maka wirelessnya tidak akan dapat ya. Profil apply oke. Nah, kita tunggu sampai akses internet diberikan oleh handphone tadi. Nah, sumber internet sudah dikasih, ini R berarti di sini adalah running ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita setting di ACP client melalui WLAN 1. Nah, IP sudah dapat ya, IP sudah dapat 192.226.253/24. Nah, setelah ACP selesai, kita setting dulu IP address-nya. Tambah ini IP address untuk PC. Saya biasa IP address untuk PC itu 192.168.30.25/28 ya, 25/28. Saya arahkan di sini ke Ether 3. Nah, Ether 3 saya di sini ngarah ke laptop ya. Kemudian di apply oke. Nah, kemudian di sini saya arahkan ke router ke router ya. Jadi IP saya itu di sini 100 IP router 100.100.100.10/29.
saya arahkan ke router 2. Nah, ini router 2. Nah, supaya lebih enak nanti saya rubah di sini Ether 2 ini saya arahkan ke, saya buat penamaan ya, Ether 2 di sini namanya adalah router. Kemudian Ether 3 di sini laptop. Nah, supaya paham. Nah, sini WLAN. Nah, di sini sudah selesai. Ya. Dan nanti akan saya buat di router 2. Ya, di router 2 itu IP-nya ini router 2 nanti IP untuk laptop 40.29 per subnetnya saya rubah, kemudian ke routernya 100.111 ya, 100.111. Nah, baik, saya akan masuk ke router 2. Ya, saya akan masuk ke router 2. Nah, di sini belum saya lakukan routing, saya penginputan IP dulu. Kemudian saya tes dulu masuk nggak internetnya, ping 888. Nah, masuk. Karena saya belum ngapa-ngapain ya di sini. Nah, kalau sudah di sini saya klik OK. Close dulu, saya mau masuk ke router 2. Oke. Saya masuk ke router 2. Nah, router 2 saya akan masuk ke router 2. Nah, di sini saya pemberian nama dulu, identity. Saya masuk melalui router 2. Play OK. Nah, kemudian saya buat dulu sumber IP-nya. IP address melalui Ether 2. Ether 2 router ya, 100.100.11/29. Nah, saya melalui Ether 2 ya. Nah, kemudian saya tambah untuk mengarah ke Ether laptop 192.168.80/27 ya. Beda-beda subnet saya buat ya. Nah, perhatikan subnet IP yang saya buat. Nah, kemudian Ether 3 apply OK. Nah, sini udah selesai. Saya inputkan IP-nya, kemudian sini pada router 2. Nah, lihat di sini di paling atas di title bar-nya. Saya buat sini pada router 2. Kemudian saya coba melakukan routing ya, saya coba melakukan routing ke router 1. Ya, saya coba ke IP root. Di sini kita tinggal lakukan routing. Kita tambah routing melalui router 1. Nah, router 1 di sini IP-nya bukan IP ya, DST address ini adalah network dari Ether 1. Network dari Ether 1, networknya adalah itu network yang arahnya ke laptop ya, jangan salah. Nah, IP-nya itu adalah 192.168.30.16 per 28. Nah, networknya mengarah ke router 1 ya, 100.100.100.10 ya. Nah, dia sudah masuk ya. Ether 3 sudah masuk. Tapi kita belum setting internet ya. Kita belum setting supaya si MikroTik dapat akses internet, belum. Nah, kita nanti lakukan setting di MikroTik 1 dulu. Karena tadi di router 1 belum kita setting firewallnya, kemudian DNS-nya dan lain-lain. Kita ping dulu ke router 1 ya. Ping 192.168.40.80. Oke, ke router 1 sudah berhasil. Nah, kita di sini tinggal mengarahkan ke router 1 supaya si router 2 tadi dapat akses internet. Nah, karena di sini saya akses internetnya tidak ada internet kabel, saya menggunakan 2 MikroTik ya. Saya menggunakan 2 MikroTik, kemudian MikroTik tersebut ya saya sambung ke dalam satu atau ke dalam 2 MikroTik. Nah, sebentar saya setting dulu, saya pindahkan.
Nah, sini saya kembali ke router 1. Nah, saya kembali ke router 1. Kita cek dulu router 1. Nah, setting router 1 tadi firewall belum kita setting. Nah, sekarang kita setting firewall. Setting firewall tuh NAT ya. Setting firewallnya dari NAT, kemudian sini chainnya adalah SRC NAT. Out interface-nya mengarah ke WLAN karena kita ngambil internet dari wireless dari hotspot ya. Nah, sini pada router 1. Ingat, sini router 1, kalian perhatikan title bar-nya. Actionnya di sini adalah password. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa DNS-nya. DNS-nya di sini saya pasang 888. Oke. Nah, sini sudah selesai. Nah, kita tes dulu IP pada PC. Nah, kita tes dulu IP pada PC dengan menggunakan IP statik. Nah, IP-nya itu adalah kita buat. Nah, IP-nya 192.168.30.26 dan DNS dengan default gateway 192.168.30.25. Nah, di sini subnet per 26. Kita tes dulu ya. Kalau dia ujungnya 0, di sini 0, maka subnet yang digunakan adalah per 24. Kita tes dulu bisa atau enggak. Nah, kita tes ya. Oke, kita tes dulu di CMD apakah bisa internetan. Nah, bisa. Kemudian kita tes lagi di Google. Kita searching menggunakan sepatu. Oke, bisa. Jadi di PC kita gunakan subnet per 24, 255.255.255.0 ya. Bisa juga tidak kita gunakan subnetnya per 20 tadi. Nah, sini sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan balik ke router 2. Nah, sini router 2. Nah, kita jangan lupa buat IP route ya yang ke arah ke router 2. Nah, IP route-nya dari router 1 ke router 2 192.168.40 ya, 40 titik. Nah, router 1 ke router 2. Nah, kita tes dulu karena tadi IP-nya lupa kita mencatat networknya, maka di sini kita tes berapa ya. 80 ya per 27. Kita pengen tahu networknya. Networknya per 64 ya, networknya per 64. Berarti kita rubah di sini 40.64 per 27. Nah, di sini gateway-nya yang mengarah ke router 2. Router 2 itu IP-nya 100.100.100.11 ya. Router 2 itu 11. Nah, kalau sudah klik OK. Kita tes dulu melalui terminal. Kita tes ke ping 192.168.30.25. Nah, bisa. Nah, berarti router 1, tugas router 1 sudah kelar. Nah, ini tugas router 1 sudah kelar. Kita kembali ke router 3. Router 2 maksud saya. Kemudian satu lagi settingannya di DNS. Ya, di DNS settingannya sini adalah 888, kemudian apa OK. Kemudian di sini ada routing. Kelupaan ya, IP routes. Nah, di sini harus di routing satu lagi. Sini ada routing 1, kemudian tambah 2 routing ya, gateway-nya itu yang ke arah ke
router 1 100.100.100.10 ya, 10. Oke, gitu ya, 10. Nah, kita tes di sini apakah si router 2 bisa lakukan internet. Nah, katanya masih timeout ya, timeout katanya. Kita tes dulu DNS nya apakah sudah terisi atau belum. Nah, DNS nya sudah terisi, nah berarti menunggu ya, sabar. Internet sudah masuk di router 2. Nah, kalau sudah masuk kita tes melalui IP untuk laptop. Di sini kita rubah IP-nya. Sini tadi 30, sini 80, di sini 80. Dan di sini 80. Dan sini saya ganti 81 ya. Atau 80, sini 81. Play oke. Nah, kemudian kita close. Kita tes ping apakah bisa atau tidak. Nah, destination host unreachable. Katanya sini kalau destination host unreachable, lihat dulu IP-nya. IP yang kita pakai. Nah, sini kita tes ya, karena dia tidak masuk IP-nya, berarti salah di sini. 192.168 sini nggak masuk, pokoknya 40 bukan 80. Oke, kemudian klik close. Nah, udah masuk internetnya. Kita tes kembali, iya masuk. Berarti internet di router 2 sudah masuk. Nah, sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi load balance ya. Jadi di sini kabel sudah masuk ya. Kabel sudah masuk pada router. Nah, di sini sumber internet pada router di sini. Nah, kemudian kalau dia sumber internet sudah masuk di router, maka saya tinggal setting yang ada di wireless. Ini saya buat security profile-nya. Profile 1 dinamik. Kemudian sini saya buat passwordnya. Nah, sudah. Nah, di sini kalau sudah saya buat ya sumber internetnya, yang pertama pada router 2, kemudian di sini pada wireless ya. Kemudian sini interface-nya saya checklist, saya klik 2 kali. Nah, di sini tetap saya ambil modenya station. Ya, di sini saya ambil modenya adalah station, bukan AP bridge ya, karena di sini saya tidak akan menyebarkan sinyal. Nah, di sini kalau sudah saya scan dulu, kemudian saya ambil access point dari hotspotnya, connect. Security profile ada profile 1. Kalau ada, kalau apply oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah masuk internetnya, maka saya tinggal buat IP DHCP client. Nah, saya coba ambil lagi dari wireless 91. Dan ingat di sini saya pakai pada router 2. Ya, pada router 2 ya. Nah, kalau sudah selesai di sini, nah di sini di rootnya muncul sumber internetnya AS yang di atas itu pada
jaringan kabel, yang di bawah itu pada jaringan WLAN. Nah, di sini sudah masuk nih AS dan DS. DS itu adalah dynamic static. Jadi kalau misalkan kabelnya down, maka yang nanti yang akan membantu mendistribusikan internet itu pada WLAN gitu. Nah, sini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita tinggal setting di menu load balance, menu load balance ya. Nah, di sini kita tutup. Nah, menu load balance biasanya tuh dari menu firewall, bukan biasanya tapi semua dari menu firewall. Oke, kemudian firewall, mangle, kemudian kita add. Nah, chainnya di situ adalah prerouting. Channel prerouting, DST addressnya itu network yang mengarah ke router. Nah, untuk melihat network yang mengarah ke router, tengok di sini IP address. Network yang mengarah ke router. Berarti kalau network yang ini ya, jangan salah. DST address itu adalah network yang mengarah ke router. Networknya adalah 100.100.100.8 per 29. Nah ya, ini satu. Yang kemudian settingannya adalah tab actionnya accept. Actionnya itu adalah accept, kemudian apply oke. Nah, jangan di oke ya, kita copy lagi. Di sini network yang satu lagi itu adalah ini 192.168.226.0/24. Actionnya adalah save, apply oke. Saat kesalahan sedikit, kelebihan satu angkanya, apply oke. Nah, di sini sudah masuk dua prerouting dengan actionnya accept. Nah, di sini sudah masuk ya, rule accept-nya sudah masuk ya. Jadi yang kita tanda itu adalah IP networknya. Nah, sini networknya. Yang kemudian itu adalah kita menandai koneksi yang masuk. Nah, kita menandai koneksi yang masuk. Di situ dari sini, dari firewall, mangle lagi, kemudian kita add ya, kemudian sini pilih general, chainnya itu adalah prerouting, kemudian in interface-nya ya, in interface yang terhubung ke ISP. Yang terhubung ke ISP itu adalah Ether 2 ya. Kemudian klik actionnya adalah map connection ya, map connection, dan di sini kita namain ISP kabel ya, supaya paham. Jadi ini dari kabel. Nah, kemudian klik oke lagi. Jangan lupa kalau misalkan diklik oke, nanti kita membuat lagi. Kita copy aja. Nah, di sini satu lagi kita buat dari WLAN 1. Ya, WLAN 1 actionnya MAC connection ISP WiFi gitu. Karena apply oke. Oke lagi. Nah, di sini sudah masuk 4 action ya. Yang pertama save, yang kedua MAC connection. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita setting yang untuk memecah traffic ya. Untuk memecah traffic sini virtual, firewall, mangle, tambah, kemudian di situ ada general. Nah, chainnya tetap prerouting. Nah, kemudian in interface-nya itu mengarah ke jaringan lokal. Jaringan lokalnya ke laptop. Itu adalah Ether 3. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke laptop, masuk ke advance. Nah, advance-nya di sini parameter peer connection classifier di sini. Pilih itu board address, ini total internet yang masuk 2, dan sini dimulai dari 0. Ya, dimulai dari 0. Kemudian kalau misalkan sudah, actionnya adalah MAC connection. Sini MAC connection, kemudian ini connection MAC-nya diisi ke ISP1 yang tadi kita buat. Nah, kita buat, kemudian apply, kemudian kita copy lagi dengan yang sama. Sini tetap jaringan lokalnya Ether 3, jaringan keluarannya, dan di sini kita buat 1.
actionnya di sini kita buat wifi, klik apply, oke. Nah, selesai ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita membuat rule marknya. Jadi kalau rule marknya itu konfigurasinya tetap juga dari firewall mangle tambah, kemudian di chainnya itu adalah pre-routing, kemudian in interface-nya mengarah ke jaringan lokal ya. In interface-nya mengarah ke jaringan lokal. Nah, tadi sudah kita buat di situ in interface-nya mengarah ke jaringan lokal ya. Nah, rule mark routing ya ke jaringan lokal. Sebentar dulu. Interface mengarah ke jaringan lokal. In interface mengarah ke jaringan lokal. Oke. Ini menit ke 20. Nah, baik, kita lanjut ke menu rule mark routing. Menunya tetap sama, chainnya pre-routing, kemudian di situ in interface-nya ke mengarah ke jaringan lokal. Laptop jaringan lokal, kemudian connection mark. Di bawah sini ada connection mark. Nah, connection mark di sini mengarah ke ISP kabel. Ya, connection mark kabel, kemudian action-nya adalah mark routing. Nah, di sini mengarah ke ISP1. ke ISP kabel. Nah, mengarah ke ISP kabel, kemudian klik apply, kemudian copy lagi. Nah, kemudian kalau sudah, kita buat lagi mengarah ke router. Ini ISP kabel, kemudian di sini ISP wifi, actionnya di sini ke ISP wifi. Nah, apply, oke. Nah, di sini sudah selesai. Kita sekarang setting ke chain output ya. Chain outputnya itu masuk ke firewall mangle. Tambah chainnya di sini output. Nah, chainnya output, kemudian routing mark. Sini ada routing mark ya. Routing mark di sini pilih yang mengarah ke ISP1. ISP1 itu adalah kabel ya. Nah, kemudian ke parameter actionnya itu adalah mark routing. Nah, mark routing marknya itu kabel. Nah, kalau sudah selesai, apply, copy lagi sini ke ISP wifi, actionnya di sini ke ISP wifi. Nah, sudah selesai ya, kemudian apply, oke. Nah, sini sudah kelar. Ada 10 ya, ada 10 config di sini. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita masuk ke routing. IP route. Nah, sini IP route. Nah, di sini ada kan kita lakukan konfigurasi routing. Nah, di sini kita tinggal klik tambah sini. Kemudian di sini adalah tab general. Nah, sini sebenarnya sudah kita setting pada router 1 ya. Router 1 sudah kita setting di sini. Nah, kemudian di sini pada router 2. Sorry, bukan pada router 2 tapi pada koneksi WLAN-nya. Nah, di sini dia sifatnya tuh DS. Ya, sifatnya adalah DS, dan sini nggak usah kita buat. Nah, berarti di sini pada konfigurasi load balance yang catatan yang saya kasih, di sini sudah terjadi konfigurasi routing ya. Konfigurasi routing sebanyak 2 kali. Yang pertama S ini mengarah ke kabel, DS ini mengarah ke wifi. Jadi kita tinggal buat satu konfigurasi lagi, yaitu kebutuhan routing flyover ya. Kita tinggal buat flyovernya. Nah, di sini flyovernya
kita cek di sini ada cek gateway-nya, ping, apply, oke. Kemudian di sini saya copy aja, kemudian yang sini saya remove, kemudian di sini cek gateway, apply, oke. Nah, dia akan muncul S ya. Ini S di sini. Kalau misalkan di sini nanti kita cek apakah sini, sebelum kita lakukan flyovernya, saya ngecek dulu, saya downkan dulu jaringan kabel ya, saya downkan dulu jaringan kabel melalui IP address. Saya tutup dulu apakah dia jalan otomatis atau tidak di routernya. Saya disable dulu. Nah, dia jalan atau tidak? Nah, di sini dia tidak berjalan, S ya. Sorry, di sini udah berjalan, dia S. Dia akan melalui lewat dari WLAN. Nah, sini. Kemudian di sini perhatikan di sini S ini, dan di sini saya aktifkan lagi, enable kan. Nah, dia akan melewati jalur si ini. Ya, dia akan melewati jalur si kabelnya. Nah, kalau misalkan di sini sudah kelar, kita tinggal setting pada flyover. Nah, kita cek di sini flyovernya. IP root, kemudian tambah, kemudian situ generalnya DST address. DST addressnya di sini tetap 000 yang arah ke seluruh jaringan internet. Kemudian gateway pada IP address ISP2. Nah, IP address ISP2 katanya. Nah, IP address ISP2 itu adalah si yang ini, 192.168.226.151. Nah, itu ya. Nah, kemudian masuk ke cek gateway-nya ping ya. Jangan lupa di sini gateway IP address ya, gateway IP address ISP2, distance-nya 2. Sini 2 karena distance-nya 2 itu maksudnya adalah prioritas. Kalau misalkan jaringan satu nggak bisa, berarti dia akan dialihkan ke jaringan 2 gitu. Dan routing MAC. Nah, routing MAC di sini ke ISP1. Nah, ISP kabel. Kemudian apply, kita copy lagi. Nah, yang di sini bukan ngarah ke router 2, tapi sini ada router 1. IP-nya adalah 100.100.10 ya. 10. Nah, sini distance-nya 2. Distance-nya 2 di sini, kemudian di sini kabelnya diganti dengan WiFi. Nah, target scope ini cache, dari sini tidak ada dibuat cek gateway-nya ping. Ya, cek gateway di sini tidak ada ping. Yang ada cek gateway itu pada konfigurasi routing pertama. Oke, kalau sudah klik apply, oke. Nah, sini sudah masuk. Nah, dia di sini pada routing MAC-nya dia pada distance ya, dia prioritas kedua jika jaringannya itu down. Nah, kita cek di sini pada jaringan karena dia di sini pakai kabel duluan, kita tes, kita disable, dia larinya kemana gitu ya. Kita cek dulu. Nah, dia langsung ke ini ISP1, ISP yang arah ke WiFi ya, ini WiFi. Tapi kalau misalkan tadi guna dari flyover tadi, jika ini bermasalah, maka dia akan lewat ke ISP kabel. Nah, di sini dah. Nah, kita cek dulu dari trace road, dia melewati jalur yang mana. Edge perintahnya tool trace road. Trace road google.com. Tengok, dia melalui 226 ya, 192.168.226.151. Dia melalui jalurnya si WLAN. Nah, kemudian kita aktifkan si jaringan kabelnya. Nah, kita aktifkan melalui jaringan kabel, kita tes kembali.
trace route-nya ke google.com. Jangan lewati jalur 100 100 110. Nah, oke. Sekian dulu tutorial load balancing kali ini dengan metode PCC. Ya, PCC Peer Connection Classifier. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.